Bab ke-19. Shit! Bram sontak memaki saat menyadari jika Selina sudah pergi dari apartemen. Pria itu hanya bisa menggeram dalam hati. Bisa-bisanya dia pergi tanpa pamit. Benar-benar menguras emosi. Kenapa dia pergi dari sini? Apakah sudah ada tempat untuk menginap? Apa dia pergi dengan seorang pria muda dan tampan? Sial! Bram membanting apa saja yang ada di meja rias Selina. Bedak, parfum, hingga berantakan di lantai. Amarah tersulut saat membayangkan Selina yang saat ini bersama laki-laki lain. Aku akan beri kamu pelajaran Selina, karena sudah berani mempermainkan perasaanku. Tidak akan pernah aku lepaskan kamu. Monolog Bram dalam hati. Kemudian pria mengambil ponsel dan menekan tombol panggilan ke nomor orang suruhannya. Halo? Halo bos, ada yang bisa aku kerjakan, tanya seseorang di seberang panggilan. Sepertinya suara pria. Ada kerjaan buat kamu, cari tahu keberadaan seorang wanita. Nanti aku kirim fotonya. Ingat, jangan disentuh sedikit pun, aku hanya ingin tahu tempat tinggalnya saja. Titah Bram. Siap bos, akan aku laksanakan. Bos bisa pegang kata-kataku. Dalam waktu 1x24 jam, bos akan mendapatkan keberadaannya. Bram memutuskan panggilan, dan dia segera mengirim foto Selina pada Jarod, orang kepercayaannya. Bram sudah tak sabar ingin segera memberikan pelajaran kepada Selina. Sementara itu di sebuah apartemen yang lain, cukup jauh dari apartemen Bram, Selina sudah berada di depan pintu sebuah unit di lantai ke-10. Sambil membawa koper yang berisi beberapa pakaian miliknya, Selina menekan bel, dengan harapan Rina ada di dalam, semoga saja dia tidak sedang bekerja. Selina terus menekan bel, hingga akhirnya pintu terbuka dari dalam. Selina. Wajah sayu dan mengantuk terlihat dari wajah Rina. Dia memang kerja shift pagi, dan baru pulang jam 3 sore. Merebahkan tubuhnya sebentar, karena mengantuk dan lelah. Kini justru datang tamu yang tidak diundang. Mau marah tapi teman. Maaf mengganggu Rin, boleh nggak aku numpang beberapa hari di sini? Tanya Selina penuh harap. Hanya Rina saja tempat dia berharap, karena dia tak punya banyak teman di sini. Loh, apa suamimu nggak akan mencari? Yang Rina tahu memang sahabatnya itu sudah menikah. Apa aku nggak boleh masuk Rin, capek tahu berdiri terus. Tanpa menunggu jawaban dari sang empu apartemen, Selina segera masuk dan membawa kopernya. Lalu dia duduk di sofa dengan nyaman dan santai. Dasar tamu gak ada akhlak. Dengus Rina, dia ikut masuk dan duduk di sebelah sang sahabat. Maaf Rin, ini benar-benar urgent. Gak ada lagi yang bisa aku tuju selain kamu. Aku sudah cerai beberapa bulan yang lalu. Bahkan masa idah jaga sudah lewat. Maaf aku nggak tahu, ya sudah. Kamu boleh tinggal di sini sampai kamu bosan sendiri, jangan sungkan. Rasa iba membuat Rina tak bisa menolaknya. Makasih ya Rin, aku janji akan segera pindah saat aku sudah ada tempat tinggal yang baru. Selina memeluk tubuh Rina dengan erat, merasa terharu dengan kebaikan hati sahabatnya itu. Hei, jangan lebay ah. Hardik Rina. Tak urung dia juga balas dia memeluk tubuh Selina. Santai saja Sally, aku di sini juga sendiri. Gak usah buru-buru pindah. Asal kamu mau seadanya di sini. Maklum, gajiku gak besar. Jadi mau apa-apa ya mesti nabung dulu. Iya Rin, aku ngerti. Jangan khawatir, aku juga akan berusaha nyari kerja. Ucap Selina menenangkan. Apa suami kamu gak ngasih harta gono gini? Setauku suami kamu anak orang kaya kan? Rina melepaskan pelukannya. Yang kayak bapaknya, kebetulan mantan suamiku bangkrut Rin. Jadi nggak ada harta yang harus dibagi. Kamu menceraikan dia karena bangkrut gitu, Sel? Rina memekik tertahan. Dia sampai menutup mulutnya dengan telapak tangannya, karena tak percaya. Sika, aku nggak sejahat itu Rin. Aku masih setia bahkan saat kami terpaksa harus tinggal di rumah mertua.
Tapi dia dengan tega mengkhianati aku, Rin. Dia bercinta dengan sekretaris papanya di kantor. Wanita mana yang mau diduakan begitu, Rin? Wajah Selina tampak menyeratkan emosi yang begitu dalam. Tapi sedetik kemudian, dia menghela napas panjang. Sabar, Sel. Anggap saja ini ujian. Suatu saat pasti akan ada pria yang baik dan bisa menerima kamu apa adanya. Doa tulus diucapkan oleh Rina. Amin, dan aku sedang galau saat ini. Selina menyandarkan punggungnya ke belakang. Kenapa lagi? Mantan papa mertua aku terus mengejarku. Dia mau menikahi aku. Bagaimana menurut kamu? Selina tak bisa lagi untuk memendam masalah yang saat ini tengah dia hadapi. Apa, Sel? Astaga! Rina memekik keras. Dia menatap sahabatnya dengan rasa tak percaya. Beruntung banget si Selina, baru saja bercerai dengan anaknya, kini malah diincar bapaknya. Bukankah yang lebih tajir itu bapaknya? Monolog Rina dalam hati. Gimana, Rin? Aku bingung. Kalau kamu suka dan nyaman, ya terima saja. Itu hak kamu ingin menerima atau menolaknya. Aku takut melihat pandangan mantan suamiku nanti, Rin. Kenapa harus memikirkan mantan suami? Kalian sudah bercerai dan hidup masing-masing. Lagi pula aku rasa dia juga masih hidup di bawah belas kasihan papanya, kan? Sinis Rina. Ya, dan kabar terakhir yang aku dengar. Mantan suamiku sudah menghamili selingkuhannya itu, Rin. Ya ampun, para ini Sel. Ya sudah, kamu juga berhak bahagia. Jika mantan mertua kamu mau menerima kamu apa adanya, itu adalah rezeki kamu. Sudah nggak usah peduli omongan dan pandangan orang lain. Rina berusaha untuk memberikan semangat dan solusi. Iya, Rin. Ya sudah, ayo bawa koper kamu ke kamar. Karena kamar tidur hanya satu, maka mau tak mau kita harus tidur satu ranjang ya. Rina beranjak bangun dan diikuti oleh Selina. Keduanya masuk ke dalam kamar tidur. Pak, kamar utama sudah dibersihkan. Semua barang-barang milik almarhum Nyonya sudah saya keluarkan. Ucap Mbok Darmi. Bram memang memerintahkan pada sang asisten dan suaminya untuk membersihkan barang-barang milik almarhum istrinya yang masih tersimpan di kamarnya. Karena sebentar lagi akan dia tempati bersama calon istrinya, Selina. Iya, Mbok, terima kasih. Ada beberapa buku catatan yang tetap saya tinggal, Pak. Takutnya penting. Tambah Mbok Darmi lagi. Aku baru tahu jika istriku punya buku harian. Baiklah, Mbok boleh istirahat. Titah Bram. Pak, kalau boleh Mbok tahu, apakah Bapak mau menikah lagi? Tanya Mbok Darmi dengan takut-takut. Sebenarnya dia takut bertanya seperti ini, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Bisa jadi, doakan semua lancar. Wajah Bram sedikit merona. Mungkin dia malu karena pernyataan Mbok Darmi. Alhamdulillah, setelah sekian lama Bapak sendiri akhirnya akan kembali menemukan tambatan hati. Semoga lancar ya, Pak, dan calon nyonya baru bisa segera dibawa ke rumah ini. Mbok Darmi terlihat bahagia sekali. Iya, Mbok. Terima kasih. Saya permisi dulu, Pak, mau menyiapkan makan malam. Mbok Darmi pamit pada sang majikan. Selepas kepergian Mbok Darmi, Bram segera saja menuju kamarnya di lantai atas. Dia ingin tahu bagaimana saat ini keadaan kamarnya. Bram bukannya ingin melupakan sang mantan istri, dia hanya tak mau bayang-bayang masa lalunya akan menghambat masa depan bersama Selina. Raut puas terlihat pada wajah tampan pria itu. Mbok Darmi memang tak pernah mengecewakan pekerjaannya. Bram selalu bisa puas dan senang. Sebentar lagi kamu akan menempati ranjang besar ini bersamaku, Selina, tak akan pernah bisa kamu lari dari dekapanku. Batin Bram. Matanya menangkap dua buku yang berukuran cukup besar, di atas meja rias. Bram penasaran dan ingin tahu, apa saja yang ditulis oleh istrinya semasa hidupnya. Sang istri memang tipe wanita yang pendiam dan tak banyak bicara. Dia juga tak pernah menunjukkan apa-apa padanya, selama masih jadi istrinya.
Tapi Bram adalah seorang suami yang sangat mencintai keluarganya. Dia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sang istri dan anaknya. Bram meraih 2 buku itu dan membawa ke sofa. Buku pertama dia buka, dan ternyata berisi tentang perjalanan cintanya dan Bram. Bagaimana awal mereka bertemu, berpacaran hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. 3 bulan menikah sang istri langsung hamil, dan tentu saja Bram sungguh bahagia atas kesempurnaan cintanya. Buku pertama habis, dan Bram melanjutkan membuka buku yang kedua. Ternyata berisi lanjutan dari buku pertama. Tak jarang Bram ikut tersenyum saat dia terbawa dalam romansa masa lalu. Mama Arya adalah cinta satu-satunya. Bram semasa muda bukan tipe pria penjajah wanita seperti sang putra. Waktunya dia habiskan untuk bekerja keras mencari uang. Hingga akhirnya bisa sesukses sekarang ini. Hingga pada lembar terakhir, ada sebuah coretan yang sontak membuat Bram kaget setengah mati. Maafkan aku, Mas, jika kamu sudah membaca tulisan ini. Aku mohon maafkan aku. Bukan maksud untuk membohongi kamu sekian lama, tapi aku benar-benar takut. Jika kamu tahu kebenarannya, akan marah dan menceraikan aku. Sebenarnya waktu aku melahirkan anak kita, dia berjenis kelamin perempuan, Mas, dan baru beberapa menit menghirup udara di dunia ini, dia dinyatakan meninggal oleh dokter. Hatiku langsung hancur, Mas, dan aku nggak mau jika kamu kecewa dan marah. Karena itu aku mengadopsi Arya, yang kebetulan juga baru saja dilahirkan oleh ibunya. Dan kebetulan kami satu ruang di rumah sakit itu. Maaf, Mas, aku sungguh sangat mencintai kamu, dan aku berusaha untuk membahagiakan kamu, walau dengan cara yang salah. Aku harap kamu gak akan marah pada Arya, dia tidak bersalah, Mas. Bahkan hingga detik ini dia belum tahu jika kita bukan orang tua kandungnya. Sekali lagi maafkan aku, Mas, tolong maafkan aku, biar aku bisa tenang di sana. Jika Mas ingin tahu siapa orang tua Arya sebenarnya, akan aku beritahu Mas. Sebenarnya Arya adalah anak Mbok Darmi dan Meng Tejo. Jedar.